It's okay, nggak apa-apa. Jelek di awal ya normal. Semua orang juga seperti itu kan. Namanya juga baru mulai. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Selamat datang Miss Mary di acara di IG Live saya. Ini gantian, saya pengen interview nih ceritanya. Karena kan saya sedang menulis, kemarin itu kan menulis buku yang namanya Content Creator Black Book ini nih. Nah, jadi audiens saya itu banyak banget yang pengen jadi content creator, dan mereka expect kayak, Dan, invite dong orang-orang yang content creator tapi udah sukses banget. Nah, Miss Mary adalah salah satu figur yang ada di situ tuh. Kan menggunakan konten dan berhasil untuk lompat gitu. Jadi kita nih sebenarnya pengen menggali gitu kan. Teman-teman itu kan ngelihatnya, wah udah sukses nih. Dulunya kayak apa? Kita tahu ada story mimpi $1 juta. Nah, itu sudah tahu, dari situ udah tahu. Tapi background-nya gimana sih? Ini ada saya pertanyaan langsung ya. Background-nya gimana sih? Kok mulainya masuk ke konten? $1 juta itu kan belum masuk ke konten waktu itu. Itu gimana tuh awalnya tuh? Iya. Oke, pertama-tama congrats buat bukunya, saya juga punya. Nah, keren banget ini, bener-bener harus dimiliki ya, karena ini isinya bener-bener daging banget semuanya. You're very generous with your content, ini very generous. Banget, oke. Terus kalau pertama kali, ya memang sih nggak pernah kepikiran ya, karena kan zaman dulu belum ada juga profesi content creator kan. Ya kan, dan apalagi dari background saya kan dulu begitu lulus kuliah ya jadi entrepreneur dulu, sukses di Singapura pun dapat $1 juta itu pun juga dikenalnya lebih ke entrepreneur gitu. Iya. Nah, dan bahkan sebenarnya ketika waktu itu saya kembali ke Indonesia and then pursuing my passion in education, itu pun juga lebih ke ya education motivational speaker ya. Jadi benar-benar bukan content creator gitu. Nah, tapi saya melihat ada kesempatan. Jadi kalau saya masih ingat kilas balik dulu sebenarnya sosial media yang pertama yang benar-benar dipakai khusus untuk with the purpose ya, bukan untuk personal. Karena kalau Facebook itu kan memang personal ya zaman dulu. Ya, nah itu pertama kali sebenarnya Twitter. Itu udah termasuk content creator belum tuh Twitter? Itu kita ketemu di Twitter tuh waktu itu tuh 2011. Iya. Ya, betul. Nah, jadi itu yang pertama kali saya buat, purposely ya, not for personal, itu adalah Twitter. Dan makanya itu pertama kali kita ketemu kan, Denny. Gitu. Nah, kenapa? Karena pada saat itu saya ngelihat Twitter ini juga sangat cocok ya, karena kan pada saat itu saya sering banget bikin quotes. Nah, menulis quotes. Nah, sedangkan kalau karakter di Twitter tuh memang pendek-pendek. Nah, terus dari situ akhirnya muncul Instagram. Oke, nah jadi karena saya ngelihat juga Instagram juga another platform yang dari apa ya, jadi lebih visual. Nah, akhirnya dari quotes itu ya udah dibikin dalam bentuk poster dan gambar, dan itu akhirnya jadi Instagram. Nah, tapi kalau saya benar-benar bisa cerita nih, me as a content creator itu mungkin saya akan consider yang pertama kali adalah di YouTube ya. Jadi mungkin kalau saya bilang journey as a content creator, mungkin saya akan mulainya berarti sejak pertama kali saya menggunakan platform YouTube itu dan mulai memfokuskan untuk mengenerate konten di situ sih. Tahun berapa itu YouTube itu? Oke. Wow, nggak ingat tahun berapa ya? 2000 harus yang kepo nih bisa ke YouTube saya cek dulu video pertama saya kapan. Gak ingat tahun berapa ya? Mungkin 2018 ya, 2018-an kayaknya ya, 2018 kayaknya, benar-benar 2018-nya. Betul. Dan kenapa akhirnya saya menseriuskan untuk membuat konten di YouTube? Ya karena saya melihat bahwa sosial media itu bukan hanya menjadi sebuah hal yang baik, tapi menjadi sebuah keharusan. Dan saya melihat bahwa di sosial media, khususnya YouTube, itu menjadi platform yang sangat efektif untuk saya bisa menyampaikan message saya gitu dan konten-konten saya. Ya karena kan ya kalau di YouTube itu kan kita bisa punya durasi yang lebih panjang, kita bisa lebih bikin video, dan saya melihat itu salah satu platform yang bisa saya gunakan ya untuk bisa menyuarakan message saya dan membuat konten-konten yang positif. Karena kan my passion benar-benar in personal development, in education gitu. Nah, dan apalagi YouTube itu kan juga free. Jadi itu suatu tempat di mana saya bisa membagikan konten-konten positif, personal development, inspiratif, dan itu bisa menjadi wadah buat mereka bisa mengakses secara gratis. Jadi awalnya kalau YouTube panjang itu sih alasannya. Kalau pendek kayak TikTok gitu main nggak?
TikTok itu juga baru recently ya, mungkin kayak 2 tahun yang lalu. Tapi itu currently TikTok itu sebenarnya not my main platform. Jadi karena saya tahu kalau misalnya kayak sosial media itu kan setiap ini kan beda-beda ya. Yes. Setiap platform beda-beda, target market audiensnya berbeda, dan cara kita mengkomunikasikan ke mereka kan berbeda. Walaupun temanya sama nih, misalnya my message is all about hope, about inspiration, tapi kan platformnya berbeda, maka cara kita berkomunikasi juga berbeda. Nah, sedangkan untuk bisa mengkomunikasikan itu kan butuh effort, butuh waktu, butuh time. Nah, jadi as of now, TikTok, I can see the potential, tapi itu belum saya maksimalkan dan belum menjadi main platform. Jadi di TikTok sekarang sih sebenarnya ini lebih kayak olahan dari video-video yang ada di YouTube. Yes, Saya masukin ke situ. repurposing. Nah, sekarang gini, Yes, betul. teman-teman di luar sana itu sudah memposting. Kalau Miss Mary tadi mengatakan bahwa oke, saya upload quotes gitu kan, ada ide quotes saya posting dan sebagainya begitu. Ada lagi nggak ide konten itu datang dari mana aja sih sebenarnya? Atau dari awal sudah pakai tim, atau dari awal itu mikir sendiri gitu ide kontennya? Oh, dari awal sendiri dong pasti. Karena kan, again, menurut saya pribadi ya, yang namanya social media, especially like this kind of things, itu kalau dari awal nggak bisa langsung diserahkan ke tim sih. Karena, again, harus tahu dulu purpose-nya untuk apa. Terus kan yang paling penting adalah itu kan harus benar-benar sesuai dengan ciri khasnya kamu gitu kan. Itu kan perpanjangan tangannya kalian gitu. Jadi definitely semua itu awalnya ya dari saya sendiri. Bahkan sampai hari ini pun juga, khususnya kalau di YouTube ya, itu masih maksudnya masih ranah gimana ya? Maksudnya ide-ide ranah-ranah awalnya itu memang masih dari saya ya. Tapi of course tim yang akan membantu untuk mengexecute dan juga membantu mengcurate beberapa ide-idenya. Tapi apalagi kalau di awal baru mulai, the first thing that you need to do, you should not delegate it. Gimana bisa di-delegate kalau kalian sendiri masih belum tahu? Nah, kalau kayak gitu challenge terbesar apa waktu itu? Nyari konten begitu gimana? Kayak itu tiba-tiba muncul, atau harus riset dulu, atau apa tuh awalnya? Cara dapetin ide konten yang bisa nge-flow, bisa terus kayak gitu? Iya, mungkin saya kasih contoh yang di YouTube dulu ya, Denny. Oke. Karena kan saya awalnya dari YouTube. Jadi pertama-tama, of course, I think having a clarity is important. Jadi, what is your message gitu. Jadi sebenarnya apa sih message yang pengen kamu sampaikan lewat platform itu, dan gunanya untuk apa? Nah, itu juga ya kan, why do you want to create a content? Tujuannya apa? Karena kan setiap orang tujuannya berbeda-beda. And then after the why, and then what? Message-nya apa? Nah, jadi kalau pada saat itu saya tahu ya, karena kan ya my passion is always in education. Saya pengen inspirational, inspiratif, hal-hal positif, personal development, tapi yang lebih kekinian, yang lebih current. Jadi bukan sesuatu yang serius. Karena kan YouTube itu kalau terlalu serius pun juga jadi berita ya. Jadi orang nggak terlalu nonton kan. Nah, jadi jadi saya pengennya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang terus eksekusinya seperti apa? Of course ini harus benar-benar test and measure ya. Ya, jadi menurut saya most of content creator itu awalnya pasti viewer dulu. Awalnya pasti mereka suka banget nonton, ya kan? Mereka nonton video-video orang, mereka ada channel YouTube favorit mereka kan YouTuber favorit mereka gitu kan, konten-konten yang menarik, konten-konten yang bagus. Nah, dari situ kan kamu bisa tahu apa sih yang sebenarnya kamu suka, yang memang inline, yang apa ya, yang bisa pengen kamu juga recreate. Teman-teman, sambil teman-teman screenshot, kemudian nanti di-sharing ya, di-tag ke saya, Denny Santoso dan Mary Riana. Kemudian Anda tulis di situ apa aha momen Anda dapat apa sih dari acara hari ini gitu, supaya teman-teman di luar sana juga sama-sama belajar gitu ya. Jadi hopefully bisa menyebarkan positive vibes dan message dari Miss Mary ini ke sana, keluar ke teman-teman Anda semua. Oke, kita lanjut lagi. Betul. Kita lanjut lagi. Oke, jadi di awal tuh sebenarnya saya punya beberapa kategori ya. Jadi pertama kali mulai tuh saya bikin ada beberapa kategori kontennya. Jadi pertama saya bikin ada konten Ask Mary. Jadi pertanyaan-pertanyaan, oke, kirim pertanyaan gitu, saya bahas, saya jawab. Yang lebih, dan saya bikinnya pun juga style yang lebih casual lah ya, nggak lebih serius. Terus satu lagi saya juga bikin ada konten spoken word. Nah, kalau spoken word itu benar-benar saya buat, saya rapikan dengan message yang tepat yang mau saya sampaikan, dengan kata-kata yang indah gitu kan, dengan background song yang memang saya pilih sendiri, footage dan seterusnya. Itu put a lot of effort sih. Ya udah, kita coba aja. Terus bahkan nih waktu itu di awal banget ya, bahkan sempat bikin
yang apa parodi-parodi lucu-lucu gitu. Ya kirain bisa nggak ya, karena kan YouTube gitu kan, lucu-lucu juga sempet pernah bikin. Tapi waktu itu karena itu nggak, agak kurang cocok dengan stylenya saya, akhirnya ya udah saya dedikasikan satu apa namanya, satu playlist, ya satu playlist itu buat tim. Jadi di awal tuh Warrior Mary Riana Group, saya bilang oke, terserah kamu lah, kamu bikin konten apa, saya kasih ini satu playlist buat kamu untuk mewujudkan ide kreatif kamu masuk ke situ gitu. Ya intinya di awal kan kita masih belum tahu, jadi saya lagi mau mencoba aja gitu, yang mana yang lebih menarik, yang mana yang lebih oke gitu. Tapi at the end of the day, setelah saya coba, saya test and measure, dan saya juga monitor, kayaknya memang penontonnya Mary Riana dan yang mampir ke channel YouTube Mary Riana, ya mereka satu, ya mereka bukan cari hahaha lucu-lucu parodian, ya mereka cari inspirasi. Mereka pengen dapat sesuatu yang positif gitu. Nah, jadi ya udah, karena seperti itu ya udah akhirnya saya konsisten sih untuk tetap memberikan hal-hal seperti itu. Maka kita ada The Mary Riana Show zaman dulu, sekarang kita sebutnya Zero to Hero. Benang merahnya tetap sama, message-nya tetap sama, ya tapi mungkin harus lebih apa ya, kreatif untuk selalu mengubah variasinya. Iya, itu cukup menarik sih. Kalau di buku saya itu saya nyebutnya adalah TOTE. Tes. Oke. Tes exit. Jadi kalau tidak sesuai dengan harapan, ya kita utak-atik lagi, kita operate lagi, kita tes lagi, kita operate lagi, kita tes lagi. Kalau ternyata hasilnya bagus, baru kita exit the process. Oke, kayaknya konten ini yang paling cocok nih sama audiens saya. Kayak gitu sih. Jadi ya, so kita punya mindset yang sama. It's always testing ya. Jadi teman-teman testing ya, testing terus kayak gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin zaman sekarang begini, menurut Miss Mary, pengusaha harus jadi content creator gak sih? Iya, menurut saya pengusaha harus menggunakan social media as a platform. Karena itu salah satu bagian, karena sosial media itu ya bagian marketing ya. Oke, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan itu, menurut saya yes, pengusaha harus menjadi content creator. Ya, tapi mungkin definisi content creator itu berbeda ya. Jadi content creator kan bukan berarti harus kayak joget-joget. Gimana sih TikTok? Saya paling nggak bisa. Gitu ya. Gini ya, gimana? Iya. Tapi menurut saya itu sebuah keharusan sih zaman sekarang ya, untuk bisa membuat konten dan menggunakan platform sosial media. Karena yaitu cara untuk kita bisa engage dan bisa lebih dekat lagi dengan customer kita, dengan audience kita, gitu. Jadi menurut saya itu udah jadi satu keharusan sih. Tapi kalau yang bilang kayak saya gaptek lah dan sebagainya gitu, what do you say ke mereka gitu? Apa? Gaptek. Coba sekarang saya tanya, gaptek tapi pasti nonton YouTube juga kan, buka Instagram juga kan, punya Facebook juga kan? Yes. Ada yang bilang iya, kayak, wah, kamu harus jadi kayak Miss Mary begini. Saya tuh sama kamera tuh malu. Kayak gitu. Iya, nah itu mungkin salah satu mitos pemikiran yang harus dipatahkan ya. Jadi kalau Denny Santoso kan selalu punya chicken mindset. Mana nih chickennya? Ada di belakang itu ada chickennya. Ada di belakang ya. Iya. Nah itu juga sih, itu mental block yang definitely harus dihilangkan. Jadi to be a content creator menurut saya yang pertama of course harus punya clarity, harus punya kejelasan. Nah, jadi kalau sebagai pengusaha itu oke, tujuannya apa? Ya kan? Apakah mau buat awareness, apakah mau buat selling gitu kan, atau buat for you to connect with itu jadi tempat untuk connect sama apa namanya, audience atau customer gitu kan. Tujuan akhirnya apa, harus tahu dulu, have a clarity. Oke, nah terus baru of course at the end of the day yang berikutnya adalah harus punya courage untuk berani memulai. Mulai aja dulu. Pasti jelek. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Tapi nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di situ. Lanjut lagi, coba lagi, tes lagi. Kayak tadi Denny bilang kan, dites dulu gitu kan, tes lagi. Oke, nggak apa-apa, jelek di awal ya normal. Semua orang juga seperti itu kan, namanya juga baru mulai gitu. Dan mental block yang bilang bahwa wah tapi saya nggak jago di depan kamera, ya kan? Ada banyak cara, ya kan? Bisa pakai voice over pun, pakai gambar, pakai teks. Ada banyak content creator yang sebenarnya wajahnya nggak muncul, dia menarasikan aja itu juga sudah bisa kan, ya.
Ya, dan ada apalagi juga bilang, wah tapi saya gaptek gitu kan. Oh saya nggak punya lighting sekerennya Denny Santoso, nggak punya power gitu kan. Ya itu is just an excuse sih. Menurut saya itu cuma alasan ya untuk menjustify ketakutan kamu untuk memulai aja. Tapi ya, again, zamannya udah berubah ya sekarang. Kalau kita nggak berubah kan kita yang ketinggalan zaman. Jadi kalau kita masih selalu ada denial, nggak mau, nggak mau, ya udah. Tapi kan at the end of the day nanti begitu mau udah telat. Kan mendingan mulai dari sekarang. Itu kemarin ada orang yang bilang kayak, kalau saya live Dan, nanti kalau nggak ada yang lihat kan image saya jatuh tuh. Nah saya bilang kalau nggak ada yang lihat jatuhnya di mana? Kan nggak ada yang tahu juga. Gitu. Iya, iya. Makanya baca buku ini supaya kontennya bisa banyak naiknya dan nggak takut lagi. Mas Terry, buku ini favorite chapter-nya yang mana? What is your favorite chapter? Pernah? Wow. Iya, ini banyak ya. Tadi saya bilang pas lagi saya baca, saya bilang wah ini Denny very generous. Generous itu bahasa Indonesianya sangat murah hati untuk membagikan. Iya. Murah hati. Iya. Tapi menurut saya kalau buat saya sih yang my favorite chapter itu yang bagian content strategy. Karena di sini udah banyak banget, bukan cuma ngajarin tipe-tipe konten, tapi bakal dikasih ide-idenya juga kan, bahkan dikasih tahu nih, oke kamu tinggal bikin ini, ya kan, posting case study, posting peringatan, posting liburan, posting perbandingan gitu nih. Ada banyak banget berlembar-lembar. Ada 50-an kayaknya di situ tuh. Pokoknya 50-an gitu. Iya, so nggak mungkin nggak punya ide, nggak mungkin, itu mah alasan doang gitu. Dan menurut saya is a very good thing ya, karena kan again ya saya pribadi selalu berpikir there is no right, there is no wrong, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, yang ada whether it works or not, it works for you or not gitu. Apakah itu ada hasilnya nggak gitu, sesuai nggak dengan yang kamu atau enggak gitu, berhasil atau enggak gitu, bukan benar salah, karena kan benar salah ya tergantung setiap orang kan berbeda-beda ya. Ya. Tapi whether it works for you or not, does it work for your audience or not, menurut saya itu yang lebih penting sih. Dan untuk bisa mendapat situ ya harus terus mencoba dan terus mengetes. Ini ada yang nanya belinya di mana, itu ada di link di bawah situ, saya sudah pin ya. Untuk order buku langsung aja di bit.ly/Mary X Denny. Jadi judul bukunya adalah Content Creator Black Book. Ya, jadi bukunya bisa diorder langsung di bit.ly/Mary X Denny. Oke, sekarang saya mau nanya lagi nih. Nah, tadi kita ngomong bahwa Miss Mary adalah sosok yang sudah sangat sukses di content creator dan di entrepreneurship gitu ya. Nah, kita mau mengaitkan nih sekarang dari konten menjadi profit. Gitu. Dari konten, makanya judulnya adalah Creators to Profit gitu ya. Judulnya begitu. Oke, di sini, di buku ini, itu ada di halaman 137, itu ada 8 cara mendapatkan profit dari konten Anda. Nah, ini teman-teman yang kayak, dan jadi content creator tuh emang bisa profit ya? Nah, di sini saya kasih 8 cara bisa profit dari konten. Kita analisa sekarang. Mau nanya satu-satu ke Miss Mary nih. As a Mary Riana brand, gitu ya. As a Mary Riana brand dan sudah membuat konten bertahun-tahun. Yang pertama, dapat sponsor atau endorse. Udah pernah kan pasti kan? Dan luar biasa gitu. Diketawain. Iya. Yes, puji Tuhan ya, walaupun ini bukan tujuan utama ketika pertama kali saya bikin konten, tujuannya bukan untuk dapat endorsement dan sponsor. To be honest bukan, tapi again seiring dengan berjalannya waktu, audiensnya juga bertambah dan mereka juga ngeliat konten-konten saya konsisten gitu kan. Nah, jadi beberapa brand yang memang message-nya sama dengan apa yang saya tampilkan dan juga brandnya sejalan, ya mereka seringkali yaitu menggunakan atau menggunakan jasa saya sebagai sponsor dan endorse juga gitu. Jadi ini yes definitely ini additional bonus yang sekarang pun juga bisa menjadi additional income. Yes, itu kalau saya aja itu terima message untuk endorse itu setiap hari. Saya nggak kebayang kalau seorang Mary Riana nih. Bener kan ya? Kayak setiap hari ada kan? Iya.
Of course bervariasi ya. Sometimes kan kita juga bantu karena kan banyak juga UMKM yang mungkin mereka nggak punya budget, tapi mungkin mereka bisa nggak saya review makanannya atau mungkin bisa nggak dikirim di tes gitu. Ya sometimes ya maksudnya since memang kalau memang ada platformnya dan memang saya ngeliat produknya juga oke dan memang membantu ya why not gitu. Jadi memang bervariasi ya. Sometimes kadang-kadang kan dikirimin makanan, produk itu pun juga asalkan maksudnya kalau itu sesuatu yang memang baik ya saya juga bantu untuk share juga. Ya, jadi ini additional bonus lah. Ya win-win buat dua-duanya juga. Endorse. Oke, kita move ke nomor 2. Nomor 2 adalah income dari event atau kelas online webinar berbayar atau undangan menjadi pembicara di event-event online. Pasti sering juga nih. Iya. Oke, iya. Nah, jadi kan again kadang-kadang kan kalau zaman dulu belum ada sosial media, pasti kan orang susah juga untuk nyari nomor. Kalau ada pun juga nomor kantor. Nah, tapi kan sekarang dengan adanya sosial media, jadi sometimes kalau misalnya mereka pengen mengundang saya, ya mereka tinggal DM aja. Nah, seringkali dari DM itu atau mungkin dari link yang ada di nomor telepon yang ada di sosial media saya, ya itu juga bisa menjadi incoming biasanya kalau orang mau mengundang atau mungkin mau mengajak saya seminar di mana dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi tempat yang efektif dan efisien gitu. Nah, itu satu hal ya yang pasif itu berarti saya nggak promo dan puji Tuhan sampai hari ini pun juga kalau dari seminar itu semuanya ya lebih banyak incomingnya dan dari tim ya mereka melanjutkan yang incoming request gitu. Nah, tapi at the same time social media ini pun juga bisa menjadi sesuatu yang aktif. Nah, tapi kalau yang aktif itu biasanya saya dulunya bikin buat sesi perkenalan karena kan misalnya kayak dari Mary Riana Group kan kita juga punya beberapa lini bisnis. Jadi kita punya Mary Riana Learning Center. Ya kalau dulu sebelum pandemi kita punya live academy, punya camp, punya acara-acara. Nah, jadi biasanya dari sosial media itu pun ya juga bisa dijadikan tempat untuk kalau misalnya tertarik pengen bisa daftar ke link ini dan seterusnya. Nah, tapi itu biasanya nggak dilakukan secara setiap hari sih, cuma kadang-kadang aja. Karena biasanya kalau memang untuk buat jualan itu lebih ke sosial medianya Mary Riana Learning Center sendiri. Nah, jadi saya bedakan antara Mary Riana sama yang bisnis. Itu aja itu kalau nggak ada COVID dan sebagainya itu saya udah mau masukin anak saya tuh ke camp dan sebagainya gitu. Hopefully soon bisa selesai itu ya. Jadi saya bisa kirimin tuh. Soon, hopefully. Semoga tahun ini kita ada camp lagi. Itu usia berapa? Iya, jadi ini definitely. Usia 11 ya kemarin itu kalau nggak salah ya. 11 ya usia. Kita sih usianya 9 sampai 19 tahun. Ya, 8 sampai 19 tahun. Tapi asalkan udah mandiri ya, jadi kan bisa. Karena kan nginep. Ya, it's fine. 9 soalnya. Jadi di tahun ini 8 dan 9. Iya. Harusnya memang udah ke sana gitu kan. Iya. Oke, kita lanjut. Nomor 3 ada jualan produk fisik. Iya apa nih? Nomor 3 fisik. Udah juga kan? Banyak kan produk fisiknya. Ada. Ya kan kita juga ada Mary Riana Shop. Jadi kita kayak kemarin nih saya juga baru launch buku terbaru Mary Riana Book of Life, Little Book of Life sama Mary Riana Little Book of Love. Nah, itu pun juga saya postingnya kan di Instagram saya, at least diinfokan di situ. Oke. So, nomor 4 halaman 148 itu adalah jualan jasa. Jualan jasa, konsultan jasa gitu. Ada nggak kalau itu? Ya, Mary Riana Learning Center juga termasuk jasa sih sebenarnya sih. Ya kan, kalau kayak gitu juga termasuk jasa juga kan? Kelas-kelas yang betul. Jasa juga gitu. Udah pasti itu berarti itu. Affiliate nomor ini 5. Juga. Nomor 5. Affiliate marketing. Oke. Itu ada juga kan dari situ kan? Ada, tapi kita jarang biasanya karena kan kita biasanya lebih menjual produk-produk kita sendiri. Tapi jadi kalau misalnya affiliate ini cukup jarang, tapi tergantung kalau misalnya memang produknya oke dan orangnya oke, ya sometimes kita juga bantu untuk promote. I see. Oke. Nomor 6, jualan digital produk. Jadi kelasnya kelas online. Online course, kayak gitu. Ada kan sekarang? Iya. Ada,
ini kita baru ada dari yang tahun lalu ya, Mary Riana Digital Learning. Ya, nah jadi itu Oh, juga Mary Riana. yang adventure itu bukan? Oh, bukan ya itu ya? Kalau itu bukan ya? Iya, Adventure juga baru, tapi kita belum actively selling karena itu kan kita baru bikin platformnya, masih baru lagi waiting list, bentar lagi soon. Oh, soon teman-teman. Soon ya. Jadi please, Riana please di follow. Di screenshot juga ini kemudian di share di story teman-teman, di tag ke Mary Riana dan Denny Santoso, sharing Anda belajar apa saja itu ya. Kemudian nomor 7, ada yang namanya membership. Ya. Membership itu adalah sesuatu yang orang bayar terusan gitu, bulanan gitu, kayak Netflix misalnya, itu kan membership tuh, pakai tools bayar bulanan. Nah, itu kan membership tuh, kayak gitu. Ada nggak di Mary Riana Group itu yang membership, yang orang harus bayar terus gitu, ada nggak? Iya, kalau di Mary Riana Group yang membership bayar tiap bulan, mungkin yang paling mirip sekarang adanya M Kitchen ya. Karena kan dari Healthy M Kitchen kita memang itu catering langganan. Jadi Oh, setiap bulan mereka bayar, terus nanti kita kirim healthy food-nya. Iya, nah jadi itu ada sih. Iya, oke. Yang terakhir, ini nggak usah ditanya. Yang terakhir itu adalah iklan dari YouTube. Kayaknya udah banyak. itu dari itu. Iya, iklan dari YouTube, yes, definitely ya. Jadi ya baik yang dari product placement atau mungkin sponsor atau dan of course dari AdSense, ya. Tapi Ya, again, walaupun mungkin di awal ketika itu buat ya bukan itu yang menjadi tujuan utamanya, tapi along the way ketika kita sudah membuat dan konsisten dengan apa yang kita buat, ada traction ya, of course. nah sekarang kita bahas ini nih. Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana menemukan message. Ini nge-lag lagi ya. Hopefully soon oke. Ini pertanyaannya jadi banyak nih teman-teman ini. Oke, Miss Mary, waktunya memang semakin mepet ya. Saya masih banyak pertanyaan. Oh, itu oke, nggak apa-apa. Silakan. Gimana caranya seorang content creator menemukan message-nya? Tadi kan message-nya resonate dan sebagainya kan. Nah, gimana caranya menemukan message-nya? Ini kegalauan banyak pemula nih soalnya nih. Iya, iya. Berarti kamu harus lebih banyak bertanya, bukan ke kiri kanan, bukan ke Mary Riana, bukan ke Denny Santoso, tanya ke diri kamu sendiri. Unikan kamu tuh apa sih, gitu kan? What is your talent? What is bakat kamu apa? Minat kamu apa, gitu kan? Sesuatu yang benar-benar interest kamu apa, gitu. Jadi ini memang, again, makanya clarity itu penting banget dan ya cara mencari message-nya di mana ya basically sebenarnya kamu harus bisa lebih tahu dulu ya what is your interest gitu. Dan sometimes kadang-kadang clue-nya itu bisa sering dilihat dari again kan before become a creator definitely you are a viewer. Bener nggak? Kan you consume. Pasti kan kalian juga sering nge-browse nih. Nah, siapa yang kalian follow? Tontonan seperti apa yang kalian tonton? Message-message seperti apa yang sebenarnya interest ke kalian? Nah, dari situ mungkin bisa menjadi salah satu clue untuk kamu bahwa that is probably your interest. Soalnya ada yang bilang gini nih, saya sih interest main game misalkan. Konten game saya Yeah. konsumsi. Tapi kalau harus bikin konten tentang game sih, saya kayaknya lebih suka main game lah daripada bikin konten game gitu. Nah, itu gimana? Coba. Oh, enggak juga loh. Biasa sampai if gaming is really your interest ya, pasti kan suka main game, bener nggak? Nah jadi sebenarnya ketika kamu main game, terus kamu pasang aja video, terus kamu memvideokan kamu lagi main game, itu aja is already become a content gitu. Ketika orang melihat keseruan kamu main game, that's already interesting content, is a good thing. Kalau misalnya gamer tapi habis itu, tapi saya introvert nih. Kalau main game saya sendirian, saya gak rame-rame. Main gamer, oke. Iya, tadi saya bilang, maksudnya, wah, tapi saya sukanya cuma main game doang nih, gitu kan, gak suka bikin konten. Salah, gitu. Maksudnya, again, the quality of your questions will determine the quality of your life, gitu. Jadi, jangan salah nanya. Kalau kamu main game dan kamu suka main game, sebenarnya itu aja di videoin aja sudah menjadi konten yang cukup sangat menarik, karena orang bisa melihat keseruan kamu, dan passion kamu, dan cara-cara kamu main game, itu aja udah jadi konten sebenarnya. Dan kalau misalnya tadi Denny bilang, wah tapi saya introvert nih, gimana bisa jadi gamer? Jangan salah, gamer-gamer yang sekarang pun juga banyak yang introvert sebenarnya. Ya, one of my personal friend kayak saya tahu Meow Auk ya, itu juga gamer terkenal, youtubernya juga banyak. Dia juga bilang dia introvert banget sebenarnya, dan banyak banget youtuber-youtuber pun juga sebenarnya dia introvert
gitu, but they still create a great content dan masih tetap bisa menjadi dirinya dia sendiri. Jadi extrovert introvert itu bukan alasan. Saya juga introvert banget sih, lebih enak di sini ada TV, ada Netflix, ada Xbox di situ. Nah, ini ada PlayStation gitu. Yang penting adalah aman gitu aja. Betul, betul. Dan ini juga salah satu mitos, banyak orang selalu berpikir bahwa orang introvert itu pendiam. Siapa bilang orang introvert itu sekarang seringkali bisa jadi lebih cerewet dibandingkan ekstrovert. Ya, karena orang introvert itu kan hanya dia di awal kalau talk to strangers ya mungkin dia akan lebih mengamati dulu ya. Tapi kalau dia sudah berada di tempat yang nyaman dan dengan orang yang nyaman, ya dia justru lebih bisa berekspresi. Kalau saya bilang begini nih, kalau introvert kayak saya sih cerewet banget di sini sih, cuman nggak sama kamu aja. Gitu. Saya cerewetnya di kepala saya sendiri, cuman nggak sama kamu aja gitu. Kamu Iya. di luar circle, kamu di luarnya. Iya. Oke. Betul. Pertanyaan ini, kalau kita bikin konten terus konsisten, gimana caranya dari jadi content creator yang konsisten? Kan mood itu naik turun tuh, gitu. Gimana caranya tuh bisa vibes-nya positif, energik terus kayak sekarang nih? Iya. Well, sebenarnya untuk bisa konsisten itu bukan dibutuhkan energi vibe ya, tapi kata kuncinya ada disiplin. Disiplin itu berarti mau suka, mau nggak suka, mau lagi termotivasi, nggak termotivasi, tetap dilakukan gitu, not by feeling gitu. Dan menurut saya konsistensi itu juga salah satu hal yang sangat penting untuk bisa menjadi content creator. Makanya salah satunya adalah pilih dulu menurut kamu pace yang nyaman dan cukup oke untuk kamu memulai itu seperti apa? Apakah seminggu sekali kah? Gitu. 2 minggu sekali kah? Gitu. Jadi contohnya kalau kamu bikin konten di YouTube gitu, nggak apa-apa 2 minggu sekali pun juga nggak apa-apa, asalkan setiap 2 minggu sekali benar-benar dikerjakan. Ya, tapi saran saya setidaknya kalau kamu baru memulai mungkin seminggu sekali lah, biar nggak terlalu lama juga nunggunya kan, seminggu sekali gitu. And then make a public commitment, tulis di banner YouTube account-nya, di post setiap hari Jumat atau seminggu sekali gitu kan, udah jadi komitmen dong. Dan abis itu ya just do it. Iya, dan saya suka banget yang Denny selalu bilang kan, done is better than perfect ya. Iya, done is better. Karena itu adalah fear in my ya kan, perfect. Kenapa kamu kok harus sempurna dan sebagainya? Nanti takut ini, nanti takut ini, nanti takut itu. Yang artinya kamu sebenarnya cuman ngemasnya aja perfect gitu. So, itu sih sebenarnya perfection. Fear tapi packagingnya bagus gitu, sayang aja. Oke, ini tadi masih ada pertanyaan. Teman-teman tahu banget deh, pertanyaan Anda sama pertanyaan saya di sini itu sama loh. Kalau seorang Mary Riana kehabisan ide konten, pernah gak sih atau ada caranya nggak kalau misalkan seperti itu? Iya, makanya seneng banget sih dikasih buku ini, content creator dari Denny. Karena di sini udah banyak banget contoh-contohnya, ide-idenya, dan again ini is very doable ya. Jadi again it's all about trying kan, dan maksudnya sometimes seringkali ya dengan kita tahu dan mencoba lebih banyak hal ya kita bisa menjadikan itu mau untuk bisa bereksplor. Gitu. Jadi banyak mencoba, banyak cari tahu, banyak nge-search. Again, menurut saya ya seorang content creator pasti dia juga banyak nonton kan. Tapi sekarang dia nontonnya with a purpose gitu. Because when you become a viewer, ketika kamu nonton, ketika kamu nge-browse, ketika kamu nonton YouTube, ya karena otaknya kita adalah otak content creator, jadi sometimes kita nonton sesuatu awalnya entertainment tapi tiba-tiba kepikir ini bagus nih kalau kita bikin kayak gini, bagusnya kok tema seperti ini gitu. Dan menurut saya harus selalu rajin ngecek ya yang lagi trending apa, yang lagi dibicarakan orang apa gitu, dan dari situ kan bisa menjadi ide. Bukan berarti kamu harus semuanya dilakukan, tapi kalau misalnya memang ada benang merah yang lagi nyambung ya kamu bisa menjadikan itu bisa mengikuti trending lah, tapi tetap menjadi diri kamu sendiri gitu, be your best self.
Karena Iya, konten kita mikir terus ditranslate jadi sebuah konten atau karya begitu. Problemnya adalah kalau isinya di sini kosong, ya apa yang mau ditranslate gitu kan? Blank jadi blank gitu aja sih sebenarnya itu. betul, betul. Nah, Ya, as a- saya ingat banget deh nih. Jadi kalau saya bisa share ya, salah satu hal yang pernah saya post yang akhirnya itu benar-benar membuat Instagram saya naiknya tuh berkali-kali lipat banyak banget. Em, itu adalah ketika waktu itu ada Kiki Challenge. Jadi ada Kiki Challenge beberapa tahun yang lalu yang joget-joget di mobil. ya, Ya, ya kan, dan tahu sendiri Meridiana nggak bisa joget-joget kan. Tapi saya itu men-challenge saya pikir, wah ini lagi kekinian nih. Oke, coba think creatively. Bagaimana saya bisa menggunakan trending ini tetap kekinian, tapi tetap juga sesuai dan konsisten dengan message saya, gitu. Akhirnya ya udah, saya tetap memakai lagunya juga dengan gayanya juga, tapi gayanya minimal, tapi lebih menggunakan message inspiratif. Jadi waktu itu saya bikin mini spoken word 1 menit, tapi dengan gaya Kiki Challenge ya, dan akhirnya itu yang menjadi viral, dan disitulah mungkin pertumbuhan terbanyak jumpingnya ya buat saya di Instagram waktu itu ya gara-gara itu. luar biasa. Ya, saya ingat sih, ingat banget sih. Saya bilang ke teman-teman juga di sini, sebenarnya jadi content creator tadi kan ada juga yang bilang kayak ada kerjaan nggak, ada tempat menerima magang nggak dan sebagainya kayak begitu tadi. I think kalau misalkan Anda nggak punya modal sama sekali, jadi content creator tuh bener-bener kayak sebuah usaha yang nggak pakai modal. Kalau konsisten hasilkan luar biasa, teman-teman. Dan sebenarnya modalnya simpel aja sih. Bukan nggak ada modal sih. Modalnya adalah handphone satu. Karena Anda butuh upload ya, handphone Anda udah pakai. Sekarang nonton Instagram juga Anda punya handphone. Yang kedua adalah Anda punya otak gitu. Handphone punya, saya nggak tahu yang di sini ada atau enggak gitu kan. Cuma 2 itu aja gitu. Kan handphonenya di-upgrade terus tiap tahun. Ininya di-upgrade nggak tiap tahun? Apa malah handphonenya doang yang lebih bagus dari otaknya? So that's the problem with content creator. Okay, so teman-teman buat yang tadi modalnya pede, ya itu penting banget modalnya pede. Kalau nggak pede teman-teman, pura-pura pede aja sampai Anda pede beneran gitu. Oke, Miss Mary, kita karena waktunya juga sudah semakin mepet, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di sini untuk jadi content creator kemudian bisa profitable? Maybe ada something yang pengen di-share oleh Miss Mary. Iya, iya. Ya, menurut saya sekarang content creator itu sudah menjadi sebuah, bukan hanya hobi, tapi ini bisa menjadi sebuah profesi yang sangat menjanjikan gitu. Jadi apakah kamu menjadikan itu sebagai profesi ataupun buat kamu misalnya pebisnis gitu kan, definitely you need to create content, karena ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kamu bisa reach out ke audiens kamu, baik itu untuk create awareness-nya, baik itu untuk jualannya gitu, atau mungkin you get some idea gitu buat development-nya. Jadi menurut saya ini satu hal yang harus sih, harus. Jadi kalau misalnya sekarang kamu masih ada keraguan, nggak tahu mau mulai dari mana gitu, menurut saya itu cuma alasan, karena ada begitu banyak cara, ada begitu banyak contoh-contohnya. Dan again, step by step-nya, kalau yang tadi saya bilang ya, di buku ini pun juga step by step-nya semua udah dikasih tahu. Bahkan dikasih tahu flow-nya seperti apa, dikasih tahu tema-temanya harus buat apa gitu. Dan kalau misalnya, oh tapi saya nggak punya kamera, yes, ketika kamu sekarang bisa nonton IG Live ini, berarti kan kamu punya handphone, kamu punya internet connection. Jadi daripada hanya nonton, coba create something gitu, harus dimulai. Jadi menurut saya sih, it's a very very good opportunity ya. Dan ini senang banget sih bisa ada seseorang yang nggak pelit ilmu untuk membagikan semua cara-caranya. Alright. Buat teman-teman nggak usah khawatir lah, kamera jelek lah, tampang kurang ganteng lah, dan sebagainya. Saya pernah di sebelah saya ini ada tisu teman-teman, saya ambil begini, saya coret-coret, tulisan saya posting, ini juga konten. Dan ternyata yang komen itu lebih dari 100 orang, isinya cuma ini loh gitu. Kan semua juga punya tisu begini gitu. Yang penting adalah ininya ada isinya nggak untuk nulis di sini, ceritanya apa itu. Jadi kalau misalkan handphonenya udah bagus, tapi ininya belum bagus, solusinya simple. Anda tinggal baca ini. That's it. Habis itu just do it. Itu aja sih dari saya. I think memang kalau diobrolin nggak akan selesai. Ini panjang banget ya. Tapi saya ingin berterima kasih sekali lagi ke Miss Mary udah hadir di acara hari ini. Semoga bisa menginspirasi nih teman-teman semuanya. Ya teman-teman, hopefully ini jadi insight buat Anda bahwa semuanya juga mulai kok dari nol. Seorang Meridiana juga mulai kok dari nol, dari bertahun-tahun yang lalu, dari Twitter, Instagram, kemudian ke YouTube, sekarang mau ke TikTok. Jadi Anda juga sebaiknya seperti itu. Sebelum kita akhiri, Anda take the best shot, kemudian share di story Anda
aha momen Anda apa? Dan tag Mary Riana dan tag Denny Santoso. Story-story yang keren kita repost. Yang keren ya, bukan cuma bilang daging doang gitu ya. Yang keren, isi apa kita repost. Alright, I think itu Miss Mary. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara saya. Sama-sama, thank you juga. Thank you, senang bisa ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat ya. Ya, thank you. Bye-bye.